Gue bakal makin pintar kalau gue dandan atau kotor. Siapa juga yang mau jadi kotor? Ya jelas dandan dong. Udah cantik, pintar lagi. Kalau kamu cantik dan pintar itu bakal bahaya loh, nak. Bahaya kenapa lagi sih, mah? Orang-orang bakal gencar kamu dan kemungkinannya kamu bakal diculik. Mama tenang aja, aku kan udah dewasa, jadi aku nggak mungkin diculik. Udah ya, aku mau lanjut dandan dulu. Wih, tumben banget lo dandan ke sekolah. Kena angin apa lo? Gue harus dandan terus kalau mau pinter. Lo pinter? Bukannya lo peringkat 1 dari belakang ya? Jangan remehin gue deh, karena mulai detik ini gue bakal semakin pintar. Kalau gitu lo ikut lomba aja, biar lo bisa buktiin ke gue kalau lo beneran pinter. Oke, siapa takut? Wah iya bener, dari auranya udah kelihatan nih kalau lo pinter. Ini belum sepenuhnya, lihat aja nanti kalau persentasenya udah 100%. Feli, ini dia nilai ujianmu, sebuah peningkatan yang besar ya. Wah, dapat 90, keren banget kan aku? Kalau bisa tiba-tiba jadi pinter sih, jangan-jangan lo nyontek ya? Sembarangan ya kalau ngomong, gue ini beneran pinter. Sudah, daripada teman-temanmu gak percaya, mending kamu buktikan dengan cara ikut lomba kepintaran. Boleh aja, saya emang berniat ikut kok bu. Pulang sekolah nanti kita bakal adakan lombanya ya. Hah? Secepat itu? Gawat, gue udah mentok di presentase ini. Gimana cara naikinnya lagi ya? Gue udah mentok kehabisan ide. Lo kelupaan satu hal, yaitu rambut lo. Oh iya, gue belum styling rambut gue. Sebelum styling harus dikeramas dulu dong biar bagus. Oke, tapi gue belum nemuin apa produk yang cocok sama gue nih. Tenang aja, gue punya saran nih. Pakai produk dari Makarizo. Wah. Pertama, keramas dulu nih pakai shampoo dan conditioner dari Makarizo. Dilanjutkan dengan hair masknya. Di sini aku pakai yang varian black chocolate yang cocok banget buat rambut kering dan kusam. Dapat mencegah kerusakan pada rambut serta dapat menjaga kualitas rambut. Langsung aja dioleskan di rambut dan dipijat perlahan ya. Terus tunggu sekitar 10-15 menit dan dibilas. Jadi hair masknya ini diperkaya dengan ekstrak cocoa murni. Ini aku lagi keringin rambutnya dan hasilnya super lembut banget rambut aku. Yakin gak mau rawat rambut kalian? Yuk cobain Makarizo. Sekarang gue udah pinter. Lo udah mengakui kan, Kay? Emangnya persentase kepintaran lo berapa? 100%? Tapi kenapa lo tahu tentang persentase kepintaran? Mulai sekarang semua orang bisa melihat persentase kepintarannya di atas kepala masing-masing. Apa? Jadi sekarang kekuatan gue udah gak spesial lagi? Sekarang sih semua orang lagi berlomba-lomba buat mencapai persentase tertinggi. Dan gue berusaha mengalahkan lo loh. Val, ajarin gue dong gimana cara naikin persentase kepintaran. Emangnya lo gak tahu gimana cara pakainya? Gak tahu karena kekuatan ini tiba-tiba ada aja. Kalau gitu gue gak mau ngajarin karena gue gak mau nambah saingan gue. Ya ampun, pelit ilmu banget sih. Emangnya persentase lo berapa? 100%. Gue gak percaya. Lomba ditiadakan dan ibu akan mengumumkan orang yang pantas mendapatkan mahkota ini. Orangnya itu siapa, Bu? Dia adalah orang yang punya persentase kepintaran di 100%. Yang dimaksud Bu Guru itu kan gue. Saya orangnya. Pilih belajar di sekolah mama atau sekolah adik? Lebih baik aku pilih yang mana ya, Mah? Mending kamu sekolah di tempat adik aja, Nak. Tapi aku juga penasaran loh sama sekolah mama. Udah, pokoknya kamu ikutin aja apa kata mama. Sekolah di tempat adik ya. Oke, aku bakal nurutin mama deh. Ini barang-barang kamu udah mama masukin ke dalam tas ya. Selamat belajar di tempat adik. Iya, Mah. Kayak tau nggak, gue bakal pergi ke sekolah nyokap gue yang dulu. Wah, gue suka banget hal yang berbau jadul kayak gitu. Gue ikut ya. Enggak, lo nggak boleh ikut. Nanti kalau ada apa-apa, gue yang harus tanggung jawab lagi. Tenang aja, gue jamin gue gak bakal ngerepotin lo. Lagi pula sekolah nyokap lo nggak serem kan? Iya sih, nggak serem. Ya udah deh, gue bakal izinin lo ikut asal lo bisa jaga diri lo sendiri. Pasti bisa dong. Kira-kira alamat ini letaknya di mana ya? Kok nggak nemu-nemu sih? Ada yang bisa saya bantu, anak-anak? Wah, kebetulan banget ketemu sama Pak Satpam. Ini Pak, saya lagi nyari alamat ini. Astaga, seriusan? Alamat ini kan... Kenapa Pak? Ngomong jangan setengah-setengah dong. Alamat ini kan sekolah yang udah lama dimusnahkan itu. Hah? Jangan sembarangan deh Pak. Harusnya sekolah ini masih beroperasi karena dikasih oleh sistem. Kalau udah nggak beroperasi, gue jadi sedih karena gue suka banget sama sekolah jadul. Lo tenang aja Kay, gue bakal buktiin kalau sekolah ini masih beroperasi. Sudah, jangan kebanyakan halu deh. Mending kalian pulang sekarang juga anak-anak. Ini ibu guru ya? Kelihatan banget dari cara berpakaiannya. Saya boleh tanya alamat gak, Bu? Iya, saya adalah guru. Mana alamatnya? Ini. Oh alah, ini mas sekolah tempat saya kerja. Tuh kan, sekolahnya masih beroperasi, Kay. Asik, kita bisa sekolah di tempat baru.
Kalian yakin mau pergi ke sekolah ini? Yakin banget, Bu. Itu adalah sekolah mama saya waktu dulu. Oke, kalian ikutin saya ya. Loh, ini muridnya cuma kita berdua, Bu. Ih, serem juga ya kalau cuma kita berdua. Ya enggak dong, semua murid itu lagi pada izin karena sakit. Jadi mereka nggak masuk sekolah deh. Oh, gitu ya. Kenapa perasaan gue nggak enak ya? Gue nggak percaya sama omongan Bu Guru. Wah, mereka semua kena penyakit apa bisa bersamaan kayak gitu sakitnya? Bukan penyakit yang serius kok. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Iya, Bu. Woi, Kay, kita udah nunggu 1 jam lebih tapi Bu Guru nggak muncul-muncul juga. Ya terus, kita pulang aja yuk. Gue udah mulai takut nih. Ya elah, nanti dulu kali. Gue masih penasaran sama tempat ini. Penasaran? Apa lo nggak sadar dari tadi muka Bu Guru itu pucat? Hah? Emangnya kenapa kalau pucat? Ya bisa aja kan guru itu merencanakan sesuatu biar kita terjangkit penyakit yang diderita sama teman-teman yang lain. Lo berpikir terlalu jauh, Vel. Udah deh, pokoknya kita tetap di sekolah ini. Gak bisa dibilangin nih anak. Loh, Nak, kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu di sekolah adik ya? Sebenarnya aku nggak pilih sekolah adik, tapi aku pilih sekolah mama. Ya ampun, Nak, kamu harus pulang sekarang juga. Soalnya tempat ini kan bisa tahu bekal orang atau gaji orang. Karena gue masih sekolah, jadi teman-teman gue pasti belum punya gaji kan. Mending gue tahu bekal mereka aja. Yes, akhirnya gue punya kekuatan. Bekal gue hari ini apa ya? Hah? Pete? Astaga, gue kan gak suka pete karena gak cocok sama lidah gue. Anakku yang tersayang, bekal kamu udah siap nih. Anu mah, kenapa? Kamu gak suka bekal buatan mama? Ini tuh isinya. Iya, aku suka kok, Ma. Terpaksa deh buat menghargai dan menjaga hati mama. Kayaknya gue harus buang bekal gue ini deh. Karena gue gak sanggup makan pete. Daripada dibuang mending buat gue aja. Beneran. Tapi kenapa bekal lo arang? Nyokap gue nyuruh gue bikin barbekyuan di sekolah. Dan gue disuruh ke pasar buat beli bahan-bahannya. Dia cuma ngasih arang. Apa? Itu mustahil karena udah pasti kepala sekolah marah. Ya udah nih, bakal gue buat lo aja. Yeay, makasih banyak ya, Vel. Dengan senang hati. Jangan sampai kepala sekolah atau Bu Guru tahu kalau gue nggak bawa bekal. Bisa-bisa gue dihukum terus nyokap gue dipanggil ke sekolah. Itu kan bahaya banget. Barusan lo ngoceh apa sih? Gue nggak denger. Enggak, gue nggak ngomong sama lo kok. Kalau sampai ketahuan tamat riwayat gue. Baik Untung aja dia anak-anak, nggak sekarang denger. adalah waktunya istirahat. Dan jangan lupa makan bekal kalian sampai habis ya. Bekal gue hari ini daging spesial dari Eropa. Itu daging bukan dari Eropa, tapi dari pasar dekat sekolah kita tuh. Feli, kamu gak boleh nuduh teman kamu kayak gitu. Tapi Bu, emang bener kok, karena saya bisa lihat bekal seseorang. Apa? Kalau gitu kamu harus ikut saya ke kantor guru sekarang juga. Hayo lo, Vel, pasti lo mau diinterogasi. Gue udah ngelakuin kesalahan apa ya? Kayaknya gak ada deh. Vel, hati-hati sama Bu Guru ya. Emangnya kenapa, Kay? Belakangan ini banyak teman-teman kita yang hilang secara misterius. Oh alah, jadi lo pikir gue bakal diculik sama Bu Guru? Gak mungkin. Bisa jadi lo, Vel. Kenapa lo ketawa? Gue serius tahu. Gak bakal, gue bisa buktiin dan bakal muncul di hadapan lo lagi. Tenang aja. Gak bisa dibilangin. Udah deh, mending lo makan tuh bekal mie goreng lo yang udah nyetak di kotak. Iya, ini tadi dikasih sama Bu Kantin. Ibu, ini kita kemana? Kok kayaknya bukan ke kantor guru? Memang kita mau ke suatu ruangan tersembunyi, yaitu ruangan di balik pintu ini. Aduh, kok dingin ya? Pintu ini ya, Bu. Saya sangat perlu bantuanmu untuk melihat bekal seseorang. Oh alah, boleh kok Bu dengan senang hati. Nanti naikin nilai saya ya. Saya bakal buka pintunya sekarang juga. Kamu harus bergerak cepat buat ngeliat bekal dari orang itu. Saya udah semangat banget nih. Apa? Wah, mulai sekarang gue bisa beli rumah sebanyak apapun yang gue mau. Enggak dong, Kak. Kakak bisa beli rumah menggunakan sisa umur kakak. Berarti sisa umur kakak menjadi pengganti uang dong. Betul sekali. Makin banyak yang kakak beli, kakak makin cepet mati. Hush, gak boleh ngomong gitu. Kamu nyumpahin kakak cepet mati ya? Pilih rumah yang mewah ya, Kak, biar kita bisa tinggal sama-sama. Kakak gak mau ngajak kamu karena kamu doain kakak cepet mati. Kira-kira sisa umur gue berapa ya? Wah, masih ada 1 abad. Berarti umur gue panjang dong. Lo lagi ngapain sih, Vel? Kok kelihatannya sibuk banget? Gue lagi sibuk beli rumah pakai sisa umur gue.
Terus setelah dibeli bakal lo apain tuh rumah? Itu bisa dipikirin nanti. Yang penting sekarang gue beli sebanyak apapun dulu mumpung masih murah. Murah lo bilang? Iya, harga satu rumah itu cuma 1 tahun umur gue doang. Wah, murah banget. Gue kalau jadi lo udah gue borong sih. Emang udah ngeborong. Nanti pulang sekolah kita jadikan mau kerja kelompok di rumah lo. Rumah gue, ada masalah ya? Kayaknya nggak bisa di rumah gue deh, soalnya barusan gue beli banyak rumah. Kan bingung mau kerja kelompok di mana. Halah, paling lo cuma omong doang kan? Gue serius, rumah yang gue beli pun yang mewah-mewah loh. Dapat uang dari mana lo? Lo kan belum kerja. Kalau itu rahasia. Lebih baik kamu berhenti beli-beli rumah menggunakan sisa umur itu, nak. Loh, emangnya kenapa, Mah? Ada masalah ya? Kamu bisa meninggal kalau berlebihan. Astaga, Ma, tenang aja, karena harga rumahnya murah-murah kok. Harga rumah yang murah itu pasti karena rumahnya berhantu atau bekas mayat. Mama sembarangan ya kalau ngomong, malah ngatain rumah-rumah aku. Kalau kamu gak percaya, lihat aja nanti. Mama cuma gak mau kehilangan kamu, karena kamu kan anak kesayangan Mama. Feli, selamat ya. Hah, selamat apa? Gue kan gak ada ikut lomba apa-apa. Lo sekarang udah terkenal, nama lo terpampang di mana-mana. Kok bisa terpampang? Karena apa? Karena lo punya banyak rumah, lo dikenal sebagai miliarder sejak kecil. Wah, kok gue baru tahu sih? Tapi hati-hati, Vel. Kota kita ini kan banyak maling, jadi rumah lo bisa dimalingin. Oke, nanti gue bakal gembok semua rumah gue. Lah, kenapa pilihan kali ini jelek banget? Mana rumahnya serem lagi? Iu, Kak, jangan dibeli. Emang kenapa, Dek? Larangan adalah perintah, kan? Bisa aja kan rumah itu banyak hantunya atau banyak malingnya? Kamu kebanyakan berpikir negatif, Dek. Pokoknya jangan dibeli ya, Kak. Aku nggak mau pindah ke rumah itu. Kalau kamu nggak mau, berarti kakak sendiri aja yang pindah. Kakak? Hanya ada satu rumah yang dapat kamu tempati. Oke, kalau gitu aku bakal pilih rumahnya. Tidak, sistem akan memilih secara random. Yah, kok malah dapat rumah yang jelek ini sih? Kamu akan terpindah ke rumah itu dalam hitungan 3, 2, 1. Semoga aja rumahnya nggak seburuk bayangan gue. Selamat datang, mana akses masukmu? Hah? Akses masuk? Emangnya ada?